Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Adinda Ramadhani Ningrum dengan NEM 443246345 dari kelas Pratikum B. Sekarang saya akan menjelaskan tentang Pratikum Sistem Embedded pertemuan kedua. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsep GPIO dan mode operasi. GPIO atau General Purpose Input Output adalah pin pada microcontroller yang dapat dikonfigurasi sebagai input maupun output sesuai kebutuhan sistem. GPIO merupakan dasar dari hampir semua sistem embedded karena menjadi penghubung antara microcontroller dan perangkat luar seperti LED, tombol, sensor, relay, dan motor. Pada mode input, pin digunakan untuk membaca sinyal digital berupa logika high atau low. Contohnya adalah pembacaan tombol atau sensor digital. Sedangkan pada mode output, pin digunakan untuk mengirimkan sinyal high atau low, misalnya menyalakan LED atau mengaktifkan relay. Selain mode input dan output, terdapat mode lain seperti alternate function untuk komunikasi seperti UART, SPI, dan I2C, serta mode analog untuk pembacaan ADC. Lanjut kita ke tutorial LED Blink menggunakan STM32 dan ESP32. Langsung kita masuk ke job sheet yang telah disediakan pada praktikum ini. Untuk peralatan yang diperlukan itu seperti STM32, ISP, STL-Link Fuse LED, resistor, flash button, keypad, breadboard, kabel jumper, dan kabel USB. Selanjutnya, ini adalah skema rangkaian untuk rangkaian LED. Dan ini adalah rangkaian button dengan pull-up internal. Saat kita mewiringkannya, ini adalah pin yang akan kita sambungkan antara microcontrollernya dengan komponen-komponennya. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah praktikal. Yang pertama itu kita download terlebih dahulu. Terus buka project di VS Code, install platform extension. Setelah itu kita rangkai hardware. Setelah itu kita masukkan program. Pertama kita akan mencoba ke STM terlebih dahulu. Nah, ini adalah program dari STM. Selanjutnya kita akan melihat output dari program ini menggunakan hardware. Ini adalah codingan untuk rangkaian untuk STM32. Nah, awalnya itu LED-nya mati, tapi ketika kita tekan push button-nya itu LED-nya akan nyala. Ini untuk pull up. Kita akan mengujikan untuk STM yang bagian pull down resistor. Nah, ini codingannya udah sukses. Lalu kita ini awalnya itu kalau pull down LED-nya mati, tapi ketika kita tekan pas buttonnya LED akan mati. Lanjut kita masuk ke program untuk ISP. Ini adalah
Program yang saya dan teman-teman saya gunakan untuk melihat output dari ESP32 itu sendiri. Mari kita lihat hasil dari praktikum yang kelompok saya lakukan untuk ESP32 ini. Nah, ini adalah wiring untuk rangkaian pull down. Jadi awalnya tuh hidup, ketika pas buttonnya ditekan, ini LED-nya bakalan mati. Ketika dipencet pas buttonnya, LED-nya nyala. Pencet lagi. Nah, ketika dipencet lagi itu pas buttonnya LED-nya mati. Ini udah sukses. Selanjutnya kita akan masuk ke LED, binary counter, dan bit manipulation. LED binary counter adalah implementasi beberapa LED untuk mempresentasikan angka dalam bentuk binar. Misalnya 4 LED dapat mempresentasikan angka dari 0 hingga 15. Setiap LED mewakili satu bit. Jika LED menyala berarti bernilai 1, dan jika mati bernilai 0. Dengan teknik bit shifting dan bit masking, kita dapat mengontrol beberapa pin sekaligus dalam satu operasi. Konsep ini penting karena hampir semua sistem embedded menggunakan manipulasi bit untuk efisiensi pemrosesan dan kontrol hardware secara langsung melalui register. Lanjut, kita masuk ke implementasi software debouncing. Nah, saat tombol mekanik ditekan, tombol di dalamnya tidak langsung stabil, melainkan terjadi pantulan sinyal atau yang disebut bouncing. Hal ini menyebabkan satu kali tekan dapat terbaca sebagai beberapa kali tekan oleh microcontroller. Untuk mengatasi masalah ini digunakan teknik software debouncing. Caranya adalah dengan membaca tombol memberikan delay sekitar 10 hingga 50 milidetik, kemudian membaca kembali. Jika statusnya tetap sama, maka dianggap sebagai penekanan yang valid. Debouncing sangat penting dalam sistem yang menggunakan input tombol agar tidak terjadi error logika atau perhitungan berulang yang tidak diinginkan. Lanjut kita masuk ke perbandingan GPIO STM32 dan ESP32. Nah, STM32 dan ESP32 memiliki pendekatan yang berbeda dalam pengelolaan GPIO. STM32 lebih banyak digunakan dalam sistem industri dan real-time control karena stabilitas dan kontrol register yang detail. Sedangkan ESP32 lebih unggul dalam aplikasi IoT karena memiliki Wi-Fi dan Bluetooth bawaan serta sistem operasi FreeRTOS yang sudah terintegrasi. Pemilihan microcontroller tergantung pada kebutuhan aplikasi, apakah lebih fokus pada kontrol industri atau konektivitas nirkabel. Lanjut, kita masuk ke long press dan short press detection. Dalam sistem berbasis tombol, seringkali diperlukan pembedaan antara short press dan long press. Short press biasanya didefinisikan sebagai penekanan kurang dari 1 detik, sedangkan long press lebih dari 1 atau 2 detik.
Implementasinya dilakukan dengan mencatat waktu saat tombol ditekan dan menghitung durasi saat dilepas. Jika durasi melebihi batas tertentu, maka dianggap sebagai long press. Teknik ini banyak digunakan pada sistem menu, pengaturan mode, dan kontrol multifungsi dalam satu tombol. Lanjut, kita masuk ke akses register GPIO. Nah, selain menggunakan library tingkat tinggi seperti PAL atau ESP, EDF, GPIO juga dapat dikontrol langsung melalui register. Pada STM32 terdapat register seperti ODR untuk output data dan BSRR untuk set dan reset bit secara otomatis. Penggunaan BSRR lebih aman karena tidak terganggu oleh interrupt. Pada ESP32 terdapat register seperti GPIO out underscore rec dan register khusus untuk set dan clear bit secara langsung. Pemrograman berbasis register memberikan kecepatan lebih tinggi dan kontrol lebih detail, namun membutuhkan pemahaman arsitektur microcontroller yang baik. Lanjut kita masuk ke safety emergency stop implementation. Nah, emergency stop atau e-stop adalah sistem pengaman yang digunakan pada mesin industri, robot, dan sistem motor. Prinsip utamanya adalah fail-safe design, biasanya digunakan tombol normally closed, sehingga jika kabel putus atau tombol ditekan, sistem otomatis berhenti. Dalam implementasi profesional, e-stop tidak hanya bergantung pada software, tetapi langsung memutus jalur daya menggunakan kontaktor atau safety relay. Microcontroller hanya membaca status sebagai monitoring tambahan. Implementasi safety yang baik harus memprioritaskan pemutusan daya secara hardware dibandingkan hanya menghentikan program secara software. Uh, Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.